Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Bang Bay di channel Bayu Pambayun. Baik, sore ini saya kedatangan tamu spesial nih. Dia praja IPDN, tapi saya pikir bukan sembarang praja TikTokers. Yudis, gimana kabarnya Yudis? Baik Bang. Oke, alhamdulillah. Dis, sekarang ini kan lagi ramai-ramainya nih kita pendaftaran praja IPDN. SPCP IPDN baru dibuka tanggal 3 April kemarin. Nah, banyak sekali teman-teman netizen ini yang pengen tahu tips dan triks pertahapan seleksi. Ini ditunggu-tunggu banget nih, Dis. Kalau yang dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Bang, yang pertama itu ada namanya seleksi tes administrasi, Bang. Lalu setelah administrasi itu lanjut ke tahap selanjutnya itu tes SKD, Bang. Setelah lulus SKD itu lanjut ke kesehatan 1. Setelah kesehatan 1 itu dia lanjut lagi ke psikologi. Setelah psikologi, calon praja itu langsung lanjut ke Pantohir, Bang. Jadi Pantohir itu ada namanya tes kesehatan 2, tes jasmani dan juga tes verifikasi dokumen, Bang. Setelah dinyatakan lolos, maka praja bisa langsung mengikuti pendidikan di IPDN, Bang. Oke. Untuk tips lolos seleksi tahapan administrasi, kira-kira apa aja dulu? Baik Bang, kalau dari saya itu yang paling penting dipersiapkan itu KTP, KK, ijazah, dan yang paling penting itu juga ada namanya fakta integritas dan OAP. Lalu ada lagi hal kecil tapi yang bisa menggugurkan, padahal itu penting. Yang pertama itu dari pas foto, Bang. Pas foto yang diminta itu 4x6 latar merah. Jadi jangan sampai para calon praja ini mengupload dengan warna yang berbeda, Bang. Jadi setelah itu dokumen itu dipersiapkan dari jauh-jauh hari, karena takutnya pada saat mereka ingin daftar ada dokumen yang mereka lupakan yang ada di persyaratan tersebut. Berarti daftarnya jangan sampai akhir-akhir nih, sudah mau deadline baru daftar gitu ya? Jangan sampai begitu, Bang. Kalau bisa dari sekarang gitu ya? Dari sekarang aja untuk para calon praja yang ingin daftar, supaya tidak ada kendala pada saat ingin daftar di akhir-akhir waktu nantinya. Next, untuk tes SKD, lu nyiapin apa dulu? Kalau saya, Bang, yang saya siapkan dari tes SKD itu yang pertama saya pelajari dari Google dulu, Bang. Yang Google ini saya baca apa aja sih yang ada di tes SKD. Lalu muncullah ada 3 item, itu tes TIU, TBK, dan TKP. Jadi setelah itu saya itu pelajari dulu di YouTube. Di YouTube itu saya searching apa sih itu TIU, bagaimana sih contoh soal TIU dan apa saja materinya. Setelah itu saya pelajari itu, lalu saya aplikasikan di bimbel online, Bang. Jadi di bimbel online itu ada beberapa kumpulan paket-paket soal. Jadi setelah saya pelajari per materi, lalu saya aplikasikan lagi di bimbel tersebut. Setelah itu saya lakukan, hasilnya keluar. Jadi di situ setiap harinya saya evaluasi di mana saya kurangnya, di mana saya yang kurang memahami. Jadi dapatlah beberapa item yang saya kurang, saya pelajari lagi di YouTube maupun Google. Gitu. Kalau saran jawabnya, jawab mana dulu tuh? Kan ada perbedaan poin tuh. Apa lu jawab yang pokoknya kepribadian ini mau bener atau salah, yang penting dapat nilai gitu. Dari 3 item itu, lu jawab mana dulu? Kalau saya, Bang, kalau yang cara menjawab di pada saat itu yang saya jawab terlebih dahulu itu TIU dulu, Bang. Karena TIU itu menggunakan pikiran, maksudnya menghabiskan energi ya? Menghabiskan energi kita. Kalau kita terlalu berkutat di salah satu soal yang lama untuk berpikir, itu menghabiskan waktu, Bang. Jadi saya jawab yang bisa saya jawab. Kalau yang tidak bisa saya jawab, saya lewatkan. Karena nggak ada poin ya? Karena nggak ada poin. Kalau ngarang, kayaknya sedikit kemungkinan gitu ya, nggak ada poin. Tapi kalau untuk TKP itu dia poinnya dari 5 sampai 1. Iya, benar. Jadi di situ yang butuh lebih ekstra, karena kita harus bisa memikirkan yang mana sih yang dapat poin 5. Dan biasanya pertanyaan panjang-panjang tuh. Itu pertanyaannya panjang-panjang, Bang. Hampir sama jawabannya. Hampir sama. Benar. Semua benar, tapi yang dipilih yang tepat. Yang paling tepat. Oke. Yang berikutnya setelah tes SKD, lanjut apa lagi? Setelah lulus SKD ke kesehatan 1. Kesehatan 1. Bisa, Bang. Yang lu siapin apa? Apakah cek semua dulu atau gimana? Kalau yang pengalaman saya untuk kesehatan 1 itu saya 3 bulan sebelum tes IPDN saya check up di salah satu rumah sakit di Kota Palangkaraya.
Jadi di situ ketahuan apa aja kurangnya. Nah pada saat itu yang kurangnya saya itu di bagian gigi bang. Ada gigi 3 gigi berlubang dan 1 yang harus dicabut. Jadi setelah saya konsultasi di dokter disarankan untuk di salah satu dokter praktek untuk ditambal. Jadi pada saat sebelum tes itu saya tambal 3 gigi dan cabut 1 gigi di bagian geraham belakang. Jadi sebenarnya nggak terlalu sempurna juga gigi saya. Sama juga kasusnya gigi. Cuma memang nggak fatal amat lah gitu. Tapi tetap mengurangi penilaian. Ya, mengurangi penilaian, benar-benar. Setelah tes kesehatan 1, terus tes psikologi, integritas dan kejujuran. Untuk tips-tips pada saat kamu tes psikologi dulu gimana? Ya bang, jadi yang dari pengalaman saya pada saat tes psikologi itu saya pelajari tipikalnya sama seperti saya belajar SKD bang. Jadi saya pelajari dulu di Google apa aja sih tes psikologi IPDN. Nah, tapi saya itu teliti bang. Untuk tahun ini yang nyelenggarain Polri bang. Jadi saya cari di Google apa aja sih tes psikologi Polri. Muncullah dia tes kecermatan. Itu kecermatan tuh dia sama seperti simbol hilang, huruf hilang. Itu ada contohnya di Google ataupun YouTube bang. Lalu ada namanya tes kepribadian. Itu hampir sama seperti TKP tapi dia pilihannya hanya ya atau tidak, ya atau tidak. Dan berulang pertanyaannya. Dan pertanyaannya berulang. Jadi kalau kita buat mungkin ada berikutnya salah ya. Salah. Lalu ada namanya tes kecerdasan. Tes kecerdasan itu dia hampir mirip seperti Tio bang. Ada sinonim, antonim, dan juga ada aritmatika dan deret. Deret ukur. Bisa bang. Lalu terakhir itu ada tes kejujuran dan integritas. Itu soalnya hampir sama seperti tes kepribadian. Itu soalnya langsung diselenggarakan oleh KPK bang untuk calon praja. Soalnya pun hampir sama seperti tes kepribadian. Oke. Yang berikutnya nih, setelah tes psikologi langsung masuk pantuhir. Berarti ya. Nah, di pantuhir ada tes apa aja? Bang, di pantuhir itu di angkatan saya ada namanya tes kesehatan 2. Lalu ada tes jasmani dan verifikasi dokumen bang, dari pihak IPDN. Berarti pada saat tes pantuhir lu langsung bawa nih berkas-berkas yang tadi lu sebutin nih. Ada ijazah, KTP atau KK gitu ya. Terus surat-surat data dukung lainnya semua dibawa pada saat pantuhir. Nah, ini teman-teman sekalian perlu dipersiapkan nih. Mudah-mudahan lolos sampai dengan pantuhir. Jadi pada saat proses sampai dengan pantuhir dipersiapkan untuk surat-surat yang diperlukan ya Dis ya. Nah, pada saat tes pantuhirnya dilakukan di mana, Dis? Untuk 3 tahun terakhir ini dari angkatan saya dari angkatan saya 31 sampai angkatan 33 tahun kemarin dilaksanakan dari awal tes SKD sampai pantuhir dilaksanakan di daerah masing-masing bang. Di Polda ya berarti di Polda masing-masing. Di Polda. Karena dulu kan datang ke Jatinangor terus habis itu yang tidak lolos pantuhir balik ke daerah masing-masing gitu. Berarti sekarang posisinya masih di Polda masing-masing, daerah masing-masing. Di pantuhir kan ada Semapta nih. Semapta dan Rikpil kalau tidak salah. Nah, Semapta dari kapan lu siapin Semapta ini? Kalau saya nyiapin Semapta itu bang, untuk pull up-nya karena di depan rumah saya itu bapak saya ada membuat tiang pull up. Jadi tiap pagi saya pull up di depan rumah. Enggak di pohon gitu enggak bang. Karena bang, kalau disiapin untuk tes IPDN bang. Nah, untuk lari saya 2-3 kali seminggu untuk tes lari. Jadi lari itu saya pun tipsnya kalau dari bapak saya itu bang, mending kamu lari 12 menit, dimana kamu dapatnya 12 menit aja daripada kamu jogging. Karena untuk 12 menit itu berbeda dengan jogging bang, karena 12 menit itu ketahanan. Kalau jogging itu cuma untuk kebugaran maupun untuk nggak ada efeknya terhadap tes 12 menit itu bang. Boleh dikasih tahu, lu dapat berapa kilo lu? Kalau saya 2,240. 2.240. Berarti masih banyak saya. Masih banyak. Banyak saya. Tapi bang untuk sama tabe saya 100 semua bang, dan untuk tes shuttle run saya 17,8 detik. Tapi nilai paling tinggi lari loh. Yang paling tinggi nilai yang lari 12 menit itu. Iya bang.
Karena Yang dia Semapta B ada push up, pull up, sit up, dan shuttle run. Jadi itu nilai keempat itu dikalkulasikan, dibagikan 4 bang. Ya, 100 semua ya. 100 semua bang. Lalu ada 17,8 itu kurang lebih sekitar 90 nilainya bang. Ya. Lalu dikalikan, ditambahkan, lalu dibagi 4 bang. Ya. Setelah dapat hasilnya, ditambah lagi dengan nilai Yang Semapta A tadi ya. Semapta lari. Jadi paling besar memang yang lari. Semapta A. Jadi kalau bisa untuk Semapta Difokuskan difokuskan ke lari ya, Ya. lebih ke lari. Tapi teman-teman juga jangan Jangan menyepelekan juga yang 4 tadi. Ya, Bang. Kalau misalkan larinya tinggi tapi yang lain juga jelek kan sama aja kan hasilnya. Terus pemeriksaan penampilan ya tadi ya. Pemeriksaan penampilan itu dilaksanakan, kan Samapta itu dilaksanakan pagi hari bang. Ya. Setelah pagi hari lalu langsung menuju ke aula di Polda. Ya. Di aula di Polda itu langsung dicek. Jadi dia pertama itu dari cara kita jalan. Apakah jalan kita normal ataupun ada pincang bahasa itu bang, ataupun juga miring-miring gitu ya. Nah setelah itu pindah lagi ke bagian kedua itu pemeriksaan tengkorak. Apakah ada kelainan dari kepala, penampilan. Lalu yang selanjutnya itu dicek telapak kaki, apakah telapak kaki bebek. Ya. Setelah itu Memble ya, keple gitu. lurus datar itu. Datar. Setelah itu yang terakhir dicek apakah postur kita itu lurus atau tidak, ataukah dia mengidap skoliosis, badan miring ataupun kelainan lainnya, kelainan tulang seperti ini. Iya. Terus langsung hari itu juga diumumkan. Langsung, Pak. Kalau angkatan saya setiap tes langsung diumumkan pada saat setelah selesai tes. Setelah selesai langsung. Yang nggak lolos berarti langsung otomatis gugur. Karena untuk SPCPI PDN sistemnya gugur ya. Gugur, Bang. Nggak ada tahu-tahu nanti yang sudah gugur tiba-tiba bisa masuk lagi, itu nggak ada bang. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Oke, yang jadi pertanyaan bedanya kesehatan 1 sama kesehatan 2 apa sih, Dis? Ya bang, jadi perbedaannya untuk kesehatan 1 itu dia meliputi bagian luar bang. Jadi dari varises, buta warna, mata minus. Setelah mata minus itu juga dicek apakah kaki kita varises atau bagaimana. Gitu bang. Memang betul-betul harus dipersiapkan semuanya ya. Hidung, telinga. Lalu kalau untuk tes kesehatan 2 itu dia itu ada namanya nanti disarankan sama dokter untuk berpuasa. Karena bakal diambil sampel darah. Nanti di sampel darah itu dites apakah dia bebas dari narkoba ataupun ada penyakit lainnya. Lalu diuji juga kesehatan jantung maupun kesehatan dalam lainnya. Secara singkatnya kesehatan 1 itu bagian luar dan kesehatan 2 itu bagian dalam, Bang. Baik, ini tips dari kakak kalian nih, angkatan berapa, Bis? Saya angkatan 31. Angkatan 31. Masuk tahun 2020, Bang. 2020. Berarti sekarang tingkat 3. Tahun depan ya selesai ya? Tahun depan selesai. Tahun depan selesai. Oke, mudah-mudahan sukses terus Yudis. Channelnya juga TikToknya. Teman-teman sekalian selalu semangat ya untuk mengikuti tes SPCP IPDN. Dan apapun hasilnya ya Dis ya, apapun hasilnya itu sudah hasil yang terbaik dari yang di atas. Karena saya juga mungkin tidak 1-2 kali mendaftar dan tidak hanya mendaftar IPDN gitu. Nah, terakhir Dis dari Yudis kira-kira saran untuk teman-teman calon praja apa Dis? Kalau saran saya untuk adik-adik calon praja IPDN angkatan 34 yang paling penting itu konsisten. Karena ketika kalian memiliki usaha tapi kalau kalian usahanya hanya sehari 2 hari tidak konsisten, itu tidak akan membuahkan hasil. Ketika kalian berusaha, tetaplah konsisten sampai hasil itu kalian dapat. Jangan hanya karena kalian terbiasa dengan badai, tapi karena hanya dengan adanya gerimis, kalian lalu tumbang. Maksud saya, kalian sudah terbiasa untuk menghadapi hal besar, tapi karena hal kecil, kalian tidak melanjutkan apa yang kalian usahakan dari awal. Paling penting dari saya itu kebahagiaan orang tua yang utama. Jadi motivasi terbesar saya itu adalah orang tua. Baik begitu, Bang. Oke, terima kasih Dis. Sukses selalu channelnya. Terima kasih teman-teman sekalian calon praja IPDN. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.